Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, berjumpa lagi di MSLB Channel. Salam damai, salam sejahtera. Dulunya kami pernah juga membahas tentang makna Baitullah, tempat baiat sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Tetapi sampai saat sekarang ini, masih banyak juga orang yang menganggap bahwa sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan dibaiat di Mekah. Padahal sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan dibaiat di depan Baitullah. Kebanyakan orang hanya tahu bahwa Baitullah itu hanya berada di Mekah. Memang dalam pandangan syariat, Baitullah itu memang berada di Mekah. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Baitullah hanya bermakna Ka'bah yang ada di Mekah saja? Mungkin kita semua sudah pasti pada tahu bahwa ilmu Islam itu ada tingkatan atau makomnya masing-masing, sehingga Baitullah itu mempunyai makna yang sangat mendalam, tidak bisa langsung terarah pada satu tempat saja, dan tidak bisa hanya disesuaikan dengan pengetahuan kita saja. Saya juga pernah mengatakan bahwa setiap isi ayat Al-Quran dan hadis penuh dengan kata kiasan dan penuh dengan teka-teki. Jadi kalau bisa, jika kita memahami suatu ayat ataupun hadis, haruslah berusaha juga untuk memahami dari penjabaran makna dan tujuannya. Jangan hanya memahami dari penjabaran artinya saja. Agar kita bisa memahami suatu ayat ataupun hadis secara arti dan maknanya, sehingga kita juga bisa tahu apa maksud dan tujuan dari isi ayat ataupun hadis tersebut. Oleh karena itu, pada video kali ini, kami akan berusaha berbagi informasi tentang makna Baitullah yang sesungguhnya. Makna Baitullah yang akan kami bagikan kepada sobat semua sesuai dengan pengetahuan yang kami dapatkan. Jikapun pemahaman tentang pengetahuan makna Baitullah yang akan kami sampaikan ini berbeda dan tidak sesuai dengan pemahaman kalian, tetap kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Menurut dalam pandangan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat, makna Baitullah itu mempunyai makna yang berbeda-beda dan mempunyai tempatnya masing-masing. Dalam pandangan syariat, makna Baitullah adalah Ka'bah yang ada di Mekah, yaitu kiblatnya umat Islam yang ada di seluruh penjuru bumi ini. Ka'bah adalah bangunan segi empat yang terletak di Mekah. Tempat itulah yang dalam bulan Zulhijjah diziarahi oleh ribuan, bahkan jutaan umat Islam dari berbagai pelosok dunia. Karena secara syariat, Ka'bah itu telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kiblatnya umat Islam, sekaligus menjadi rumah suci sebagai tempat peribadatan. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 97. Dalam pandangan tarekat, makna Baitullah adalah kolbu orang-orang mukmin ataupun beriman. Kita juga harus bisa membedakan bahwa seorang yang Islam belum tentu mukmin, tetapi seorang yang mukmin sudah tentu seorang Islam. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, yang artinya, kolbu orang yang beriman itu adalah rumah Allah. Tidak dapat memuat zatku, bumi dan langitku, kecuali hati hambaku yang mukmin, lunak dan tenang.
Berarti rumah Allah itu ada dua, ada yang jauh dan ada yang dekat, ada yang simbolik dan ada yang sebenarnya, ada yang syariat dan ada juga yang hakikat. Kita akan sangat merasakan betapa nikmatnya berkunjung ke Baitullah yang ada di Mekah apabila kita telah dapat masuk dan berkunjung ke Baitullah yang sebenarnya. Dalam pandangan hakikat, makna Baitullah adalah seorang walian mursyida, yaitu seorang wali yang mursyid, yang dimana seseorang itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadi sebagai tangan dan kaki Allah di muka bumi ini, dan pada diri seseorang itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, siapa yang hidupnya tersesat, maka dalam hidupnya tidak akan menemukan walian mursyida, yakni seorang wali yang mursyid. Quran Surat Al-Kahfi ayat 17. Pada setiap zamannya, yang bisa menemukan seorang walian mursyida hanyalah orang-orang yang sudah diridhoi dan yang sudah dikehendaki, yaitu orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menemukan seorang walian mursyida, sama halnya kita sudah menemukan Allah yang menjadi rahasia pada diri kekasihnya itu. Dan kemunculan seorang walian mursyida pada zaman sekarang ini diberi gelar sebagai Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Maksud dari ayat tadi, bahwa kita harus mengikuti Rasul, karena di situ ada rahasia Allah yang tersembunyi, sehingga secara hakikat Rasul itu akan menjadi kiblat bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa Rasul bisa dijadikan kiblat? Jawabannya, karena pada diri kekasihnya itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajalli. Sehingga dimanapun ada Allah, di situ ada kekasihnya, dan dimanapun ada kekasihnya, pasti di situ ada Allah. Allah dan kekasihnya tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh disatukan, bagaikan matahari dengan cahayanya. Dan melalui Rasul, kita bisa sampai dan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Kita juga harus paham, jika kita sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah seorang manusia pilihan Allah yang mewarisi roh kerasulan dan yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasul. Karena mengikuti beliau sama saja kita mengikuti Rasul. Dalam pandangan makrifat, makna Baitullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kiblatnya segala makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Dikarenakan sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah seorang manusia pilihan Allah yang muncul dari kalangan ahli hakikat dan makrifat, maka beliau
akan dibaiat secara hakikat ataupun secara makrifat, yaitu akan dibaiat secara sembunyi ataupun secara rahasia. Dalam proses baiat itu, tidak ada seorang lain pun yang tahu, kecuali Allah dan gurunya serta Imam Mahdi sendiri. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan dibaiat secara rahasia, yaitu akan dibaiat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sosok gurunya Imam Mahdi sendiri, yang dimana gurunya itu adalah kekasih pilihan yang begitu mulia di sisi Allah, dan yang pernah juga menjadi pewaris dan penerus Rasulullah pada zamannya terdahulu, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih lagi Imam Mahdi yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasulullah selanjutnya, dan yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah meridhoi dan menghendaki kita untuk bisa mengenal dan mengetahui sosok seorang manusia pilihan Allah yang akan menjadi pewaris dan penerus Rasul, berarti sama saja kita sudah mengenal dan sudah mengetahui sosok seorang Rasul. Mungkin itu saja informasi tentang makna Baitullah, tempat baiat sang Khalifah ataupun Imam Mahdi, yang bisa kami sampaikan, yang sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang kami dapatkan. Setiap ilmu dan pengetahuan manusia selalu berbeda-beda, karena ilmu Allah sangatlah luas, sehingga Allah sudah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada setiap diri manusia sesuai dengan takarannya masing-masing. Saya seringkali mengatakan kepada sobat semua, kalian boleh percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja. Yang penting saya sudah berusaha berbagi informasi ini. Kalian ambil saja poin positifnya dan kembalikan saja pada keyakinan kita masing-masing. Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.